Hidup yang kekal itu mesti make sure. Bukan cuma beragama, tapi make sure saudara kenal Tuhan. Make sure dosa saudara sudah diampuni. Make sure saudara sudah punya hidup yang kekal. Make sure hidup saudara di bumi ini adalah bagian dari hidup yang kekal. Hari ini judul khotbah saya adalah Jesus is coming. Saya percaya para bapak ini punya peranan yang sangat penting di dalam keluarga. Karena itu dengar baik-baik khotbah ini ya. Semoga khotbah ini mengingatkan kita yang super sibuk ini supaya bisa lebih mawas diri dan bisa mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Topik Jesus is coming ini selalu bikin orang tanya kapan. Itu pertanyaan paling mudah yang diberikan kepada orang karena nggak mau repot, nggak mau mikir, cuma tanya kapan. Jawabannya kalau sudah tahu kapan terus mau apa. Itu kan yang paling penting saudara ya. Kebanyakan orang cuma tanya kapan tapi nggak pernah berpikir terus mau apa. Orang bilang sudah lebih dari 2000 tahun Yesus bilang tentang Yesus mau datang yang kedua kali, tapi sampai kapan juga belum datang juga sampai sekarang. Karena itu pagi hari ini saya tidak bahas kapan. Kapan Jesus kami? Enggak. Markus 13 ayat 32 mengatakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Yesus di dalam kemanusiaannya pun dia berkata tidak tahu. Malaikat yang di sorga pun nggak tahu, saudara. Apalagi kita yang di bumi. Jadi pertanyaan kapan itu akan selalu menimbulkan spekulasi yang pasti salah semua. Karena itu pagi hari ini saya ingin membahas apa yang harus kita lakukan kalau dia datang, menjelang dia datang. Sebab ini penting sekali bagi saudara dan saya yang menantikan kedatangan. Orang percaya menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena itu apa yang harus kita lakukan menjelang kedatangan yang kedua kali, itu yang penting harus kita pikirkan. Nubuat runtuhnya bait Allah, kalau saudara baca dalam Matius 24 ayat 1 dan 2, itu bicara tentang sesuatu yang sama sekali tidak pernah dipikirkan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Mereka sangat bangga akan bait Allah kedua yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Tapi Yesus berkata, dalam waktu tidak lebih daripada semalam ini tidak ada batu yang masih tersusun rapi di bait Allah. Tapi dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Nah saudara, nubuat runtuhnya bait Allah ini ternyata digenapi terjadi hanya 40 tahun setelah Yesus mengatakannya. Yaitu pada tahun 70 Masehi. Yerusalem dikepung dan dihancurkan oleh Jenderal Titus, Jenderal Romawi, yang mengakibatkan bait Allah juga hancur lebur. Betul seperti kata Yesus, tidak ada satupun batu yang masih tersusut. Habis semua. Bayangin. Nubuat yang Yesus katakan hanya terjadi 40 tahun setelahnya terjadi. Berarti saudara, nubuat-nubuat berikutnya adalah alarm bagi kita. Saudara dan saya yang hidup di akhir zaman ini. Nubuat apa selanjutnya? Nubuat tentang penderitaan, nubuat tentang siksaan yang besar, nubuat tentang mesias-mesias palsu, kedatangan anak manusia dan lain-lain. Otomatis relevan bagi saudara dan saya yang hidup di akhir zaman pada masa kini. Karena topik Jesus is coming ini begitu luas, saya ingin membatasi
dalam konteks khotbah akhir zaman Yesus dari Matius 24 dan 25. Dua pasal Matius ini merupakan khotbah akhir zaman dari Tuhan Yesus. Karena itu pagi hari ini kita akan bahas dua perumpamaan penting di dalam Matius 25. Kita hanya sempat membahas dua perumpamaan karena waktunya nggak cukup. Apa yang harus kita lakukan kalau Jesus is coming? Kalau Tuhan itu datang kedua kali. Mari kita baca. Matius 25, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Apa yang mesti kita lakukan? Nomor 1, berjaga-jaga. Ya. Kita tahu cerita akhirnya. Ya, saya nggak baca semua, tapi kita tahu cerita akhirnya 5 gadis bodoh ini berkata kepada 5 gadis yang bijaksana, beri kami sedikit minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Jawab 5 gadis bijaksananya, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Tapi waktu mereka sedang pergi membeli minyak, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia di ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian 5 gadis bodoh itu datang dan berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tapi mempelai pria menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudara, ini satu cerita yang ada happy endingnya, tapi ada tidak happy endingnya. Bagi yang bijaksana, happy ending. Ketika mempelai datang, mereka siap sedia, masuk pintu ditutup. Bagi yang tidak bijaksana, nggak happy ending. Bayangin, sudah semalaman nunggu, akhirnya juga ketinggalan. Pintu tertutup. Nah, saudara, perhatikan, kesempatan satu-satunya gadis-gadis ini mempersiapkan minyak dan pelitanya, yaitu sebelum mempelai datang. Betul? Kalau sudah mempelai datang, it's too late. Sudah nggak perlu bicara lagi urusan persiapan. Persiapan itu bicara sebelum mempelai datang. Demikian juga saudara dan saya. Satu-satunya kesempatan kita mempersiapkan pelita dan minyak rohani kita sekarang adalah hari ini. Today. Ketika saudara dan saya masih hidup di bumi ini. Sebelum Yesus datang. Kalau dia sudah datang, it's too late. Saudara mau doa semalam suntuk, ya too late. Gitu. Karena sudah datang. Saudara mau persembahan, saudara mau kasih perpuluhan semua, saudara mau melayani 24 jam, it's too late. Segala sesuatu yang bisa kita kerjakan, mesti kita kerjakan sekarang. Jangan tunggu dia datang. Kenapa? Karena tidak ada orang satupun yang tahu kapan dia datang. Nanti kita bahas. 10 gadis ini sama-sama punya pelita, sama-sama punya minyak. Tapi yang satu bawa cadangan, punya cadangan di buli-buli mereka, tapi yang 5 tidak. Sama-sama ngantuk, nggak disebutkan di sini ada yang satu melek, dan semua dikatakan sama-sama ngantuk, sama-sama tertidur, karena mempelai tidak datang-datang juga. Saudara perhatikan, banyak orang yang kurang memperhatikan terminologi.
Mereka kenapa bisa ngantuk, mereka bisa capek, mereka bisa lelah, mereka bisa tertidur, karena mempelai ini tidak datang-datang juga. Saya percaya kalau Tuhan Yesus kasih tahu kita, gua besok datang. Kira-kira saudara mau apa? Saya percaya saudara akan giat sekali melayani Tuhan. Saudara akan giat baca Alkitab, saudara akan giat berdoa, saudara akan lakukan semuanya. Kenapa? Karena tahu kapan dia datang. Tapi ketika kita tidak tahu kapan dia datang, kita bisa ngantuk, bisa capek, bisa tertidur. Gadis yang bijaksana bawa minyak, yang bodoh tidak. Saudara, semua yang dilakukan dalam jangka panjang itu akan membuat kita cenderung malas, capek, bosan, ngantuk, tertidur. Betul nggak? Saudara perhatikan, kekristenan itu jangka panjang, bukan pertandingan sprint 100 meter, bukan. Ini pertandingan jangka panjang, mulai saudara lahir sampai saudara mati. Belum ada tanda-tanda Yesus datang, belum ada suara-suara bisikan Yesus datang, belum ada. Kekristenan, pelayanan juga begitu. Karena itu jangan pernah heran kalau tidak banyak yang suka atau yang bisa bertahan dan yang setia. Tidak banyak. Kemarin saya diundang untuk khotbah di persekutuan alumni universitas saya. Saya dengar sudah heboh, mereka semua banyak yang kenal saya. Bukan kenal hebatnya, kenal nakalnya. Saya pikir saya akan ketemu teman-teman lama. Ketika saya masuk, Zoom ini saudara. Saya cuma mengenali satu orang. Padahal dulu ada puluhan aktivis yang bersama saya melayani di persekutuan kampus. Di mana mereka saya? Yang banyak dalam persekutuan yang muda-muda, yang baru-baru yang saya belum kenal. Kemana mereka? Gejalanya. Semua yang sifatnya jangka panjang banyak akan membuat orang bosan, capek, malas, ngantuk, dan tertidur. Makanya dalam Matius 19 ayat 30 Tuhan Yesus berkata, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saya begitu happy melihat teman saya, ada satu yang masih saya kenal, kakak rohani senior, masih setia. Umurnya sudah 76 tahun. Wih, salut saya. Dalam hati saya salut. Padahal ini kakak senior satu ini dulu saya anggap gayanya luar biasa. Gayanya. Tapi buktinya sekarang dia bertahan. Biasa. Luar biasa. Karena itu mari berjaga-jaga. Dalam hidup ini saudara perlu berjaga-jaga. Supaya iblis tidak menipu dan membuat kita malas, capek, bosan, ngantuk, tidur rohani, sehingga kita yang terdahulu jadi yang terkemudian, jadi yang terakhir. Saya melihat kemarin teman-teman di persekutuan masih muda-muda semua, masih baru-baru, lintas angkatan, lintas fakultas, banyak yang tidak kenal saya. Mereka kenal saya nggak kenal mereka. Tapi luar biasa, apa yang mau saya ceritakan ini membuat kita lebih malas diri. Kalau teman-teman saya puluhan aktivis kampus tadi itu mereka luar biasa. Bisa capek, bisa hilang, bisa nggak kelihatan, bisa nggak setia. Kita juga bisa. Makanya kita mesti hati-hati. Tuhan mau supaya kita berjaga-jaga, menjaga supaya pelita iman kita tetap menyala.
Apa maksudnya? Minyak dalam buli-buli ini apa maksudnya? Pelita iman itu akan menyala kalau saudara punya tindakan. Kalau saudara punya perbuatan. Ingat ya Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah sekarang ini banyak orang Kristen yang cuma ngaku punya iman, tapi nggak kelihatan tindakan, nggak kelihatan perbuatannya, saudara. Ini artinya pelita imannya menyala atau enggak? Enggak ada yang tahu. Berjaga-jaga itu bukan cuma buka mata, bukan cuma melek, bukan. Tapi tahu apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi. Istilah rohaninya bisa membaca zaman. Bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi, yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Karena itu hiduplah di bumi ini, kaki masih menginjak bumi, tapi fokus hati dan pikiran kita ke surga. Supaya kita bisa ngerti zaman, bisa membaca zaman, supaya hati dan pikiran kita ini bisa waspada dan berjaga-jaga. Saudara, ini penting saya. Siapa yang bisa menjamin apa yang akan terjadi sebentar lagi? Tidak ada yang tahu. Saudara tahu pada hari ini sudah ada 60 negara yang sudah diambang kebangkrutan. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau 60 negara itu bangkrut? Dari 60 negara ini ada berapa orang yang ada di situ? Mungkin ada sekitar 1-2 miliar orang ada di situ. Kira-kira 1-2 miliar ini nanti akan jadi bebannya siapa? Jangan terus berpikir, wah kalau 60 negara ini bangkrut ya urusannya mereka sendiri. Enggak, saudara. Dunia ini sudah menjadi satu network yang sudah tidak bisa lagi berdiri sendiri-sendiri seperti dulu. Enggak. Apa yang terjadi di satu tempat akan menjadi beban bagi tempat yang lain. Karena itu kita perlu ngerti prinsip-prinsip ini. Lakukan sesuatu, segala sesuatu yang bermanfaat untuk hidup kekal bersama Tuhan. Untuk hidup berdamai dengan semua orang. Bukan hidup yang berpusat pada diri sendiri. Bukan saya mau jadi apa, saya mau berbuat apa. Tapi Tuhan mau saya apa. Jadi apa, Tuhan mau saya berbuat apa. Itu hidupnya. Jadi kita bukan hidup egois mikirkan diri kita sendiri. Yang penting gua happy. Enggak, saudara. Tuhan gak pernah ngajarin yang penting gua happy. Yang penting Tuhan happy. Amin. Karena itu bagi Tuhan membangun karakter itu lebih penting daripada membangun prestasi. Prestasi itu akan berhenti maksimum di lubang kubur. Saudara punya gelar apapun juga berhentinya di lubang kubur, betul? Cuma ada di tulisan, batu nisan. Insinyur, doktor, profesor, PhD, segala macam cuma di batu nisan. Berhenti di situ. Tapi karakter kita akan dibawa ke tempat Tuhan. Kok bisa? Karena karakter itu melekat pada roh dan jiwa kita yang satu hari akan kembali kepada Tuhan. Betul? Saudara percaya kalau jiwa roh ini akan kembali ke Tuhan? Karena itu pentingkan karakter. Ini penting, saudara. Karena itu hari ini saya berkata, bapak-bapak terutama perhatikan khotbah saya. Jangan sampai bapak-bapak mendli. Doa titip ya, Ma. Perpuluhan kalau nggak dipaksa istrinya nggak perpuluhan. Saudara, ini bahaya. Jangan sampai kita melakukan kesalahan besar seperti ini. Kalau kita hari
hari ini, tapi lagu yang kita nyanyikan, aku ada hari ini. Kalau ada hari ini, kita harus jalani hidup ini seperti hari terakhir kita hidup di bumi. Betul? Ada satu lagu yang saya paling suka, One Day at a Time. Salah satu liriknya berkata, tomorrow may never be. Siapa yang menjamin besok itu saudara masih ada? Tidak ada, saudara. Betul? Kita bisa tidur berangkatnya, bangunnya di sorga. Siapa yang bisa tahu? Tidak ada. Karena hari esok belum ada. Dan hari esok bukan milik kita. Karena itu kalau hari ini masih ada, pertama, bangun hubungan pribadi. Bapak-bapak, jangan cuma pinter bangun hubungan pribadi dengan ibu, dengan anak. Tapi bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Make sure saudara meninggalkan bumi sudah kenal Dia. Bukan kira-kira kenal Dia. Oh, Yesus. Hidup kekal itu tidak bisa dibuat taruhan. Tidak bisa. Kalau probabilitas taruhan 50-50 ya toh. Kalau betul 50%, kalau salah 50%. Hidup yang kekal, saudara. Tidak bisa dibuat taruhan, tidak bisa dibuat probability 50-50. Hidup yang kekal itu mesti make sure. Bukan cuma beragama, tapi make sure saudara kenal Tuhan. Make sure dosa saudara sudah diampuni. Make sure saudara sudah punya hidup yang kekal. Make sure hidup saudara di bumi ini adalah bagian dari hidup yang kekal. Yang kedua, bangun hubungan roh horizontal. Kalau tadi hubungan vertikal dengan Tuhan, yang kedua bangun hubungan horizontal. Hubungan kemanusiaan, hubungan kebaikan dengan sesama. Tanpa memandang ras, suku, agama apapun juga, golongan apapun juga. Namanya dia manusia, tetap saudara di dalam kemanusiaan kita. Bangun hubungan kebaikan. Karena sebelum orang mengenal teologi Alkitab, teologi kekristenan saudara, dan saya percaya orang akan mengenal kebaikan saudara, akan mengenal kasih yang saudara pancarkan melalui kehidupan saudara. Kasih itu universal, semua orang bisa mengenali. Kebaikan itu universal, amin. Kalau saudara berbuat baik, kalau saudara melakukan satu kebaikan, orang yang gak beragama pun ngerti kalau itu kebaikan. Dan itu membawa kemuliaan bagi Bapa kita di surga, amin. Mereka tahu terakhir kita orang Kristen gak apa-apa, gak tahu pun juga gak apa-apa, amin. Karena itu berjaga-jaga itu sungguh-sungguh sesuatu yang harus menjadi satu lifestyle. Ngerti bahwa waspada itu sesuatu yang harus. Untung saudara di sini nggak ada yang anak nakal. Biasanya yang ngerti cuma anak nakal. Anak nakal itu kalau pergi kemana-mana selalu matanya lirik kiri, lirik kanan. Karena apa? Banyak musuhnya. Berjaga-jaga itu seperti itu. Waspada. Begitu ada suara atau ada kelebatan angin sedikit, saudara sudah mulai pasang kuda-kuda. Nah, ini yang dimaksud dengan berjaga-jaga secara rohani. Satu hari, saya nggak tahu apa saya sudah pernah bersaksi belum pada saudara. Waktu saya masuk rumah sakit, sudah ya, saya dianggap sakit jantung. Mungkin sebagian saudara sudah pernah dengar. Saya seperti mobil jalan 100 km direm mendadak. Masuk rumah sakit harus tiduran, tidak boleh ngapa-ngapain. Saya biasa sibuk, harus tidur di rumah sakit, dimasukin ke satu ruangan campur 6 orang. Waduh,
Yang satu ngorok, yang satu ngomel, yang satu teriak, yang satu panggil-panggil suster. Nggak bisa tidur. Mau pulang nggak boleh. Dokter bilang, lu keluar dari pintu rumah sakit ini bisa mati katanya. Aduh, sengsara saya. Kesel banget saudara. Dimasukin di ruangan campur 6 orang. Tapi tiba-tiba ada suara dalam hati saya. Hamba Tuhan taat sama Tuhan. Sederhana banget suara itu. Langsung saya ngerti, oh berarti ada urusannya Tuhan. Saya udah gak mau kesel-kesel lagi, saya PI aja, saya mengabarkan Injil. Setiap suster, dokter yang datang, tak injili sama saya. Biarpun bahasa Inggris saya gak sepinter mereka, pokoknya saya ngoceh aja. Saya pikir lu paksa gua tidur di sini, lu sekarang gua paksa dengerin omongan saya. Gak peduli, saya gantian, saya bilang. Sudah? Singkat cerita setelah 7 hari baru ketahuan saya bukan sakit jantung, sakit chickenpox. Aduh, bayangin ya, sakit chickenpox. Akhirnya saya dirawat beberapa hari lagi, kemudian boleh pulang. Pada hari saya mau pulang, pagi-pagi, seorang nenek tua tetangga tempat tidur saya datang sama saya. Dia bilang, thank you. Saya ini sudah umur 85 tahun. 50 tahun yang lalu, saya ini guru sekolah minggu. Tapi saya kecewa sama Tuhan. Saya tinggalkan gereja. Berapa hari ini saya dengar kamu ngoceh ke dokter, ke suster, gini. Akhirnya saya sadar. Saya mau mengakhiri hidup saya jadi anak Tuhan. Saya mau kembali kepada Bapak di surga. Waduh, saudara. Saya dengar begitu, saya sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau ada yang begini lagi, saya mau extend 1 minggu lagi, saya bilang. Saudara, tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak ada rencananya Tuhan di baliknya. Kita nggak ngerti, kita bisa ngomel-ngomel, kita bisa nggak suka, kita bisa kesel dan sebagainya. Tapi ingat saudara, itu semua adalah kesempatan kita mengalami Tuhan. Kesempatan kita untuk berjaga-jaga. Kesempatan kita untuk dipakai oleh Tuhan. Jesus is coming. Amin. Yang pertama, berjaga-jaga. Yang kedua, kita lanjut membaca. Ayat 14 sampai 19. Matius 25. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Yang kedua, saudara, berorientasilah pada proses, bukan pada hasil. Apa maksudnya? Kita tahu Tuhan dalam perumpamaan ini adalah Tuhan, kan? Nah, Tuhan ini mempercayakan miliknya yang paling berharga kepada 3 hambanya. 1 dikasih 5 talenta, dikasih 2, 1 kali dikasih lagi 1 talenta. Nah, apa milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita? Kita tahu kalau tuannya itu Tuhan, hambanya siapa? Kita. Perumpamaannya kan kita. Apa yang paling berharga yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya? Hidup ini loh, saudara. Hidup ini miliknya Tuhan. Kita tidak berhak atas hidup ini, kecuali Tuhan yang mempercayakan hidup ini kepada kita. Amin.
untuk sebuah embrio nempel di rahim ibu, itu tidak ada satupun dokter di sini yang bisa mengerjakannya. Bayi tabung, itu dokter cuma bisa mempertemukan sel sperma dengan sel telur aja. Habis itu, zigot ini dimasukkan ke dalam rahim. Dan untuk bisa menempel di rahim, itu pekerjaan Tuhan. Saya pernah tanya sama dokter, karena teman-teman saya banyak yang dokter-dokter. Saya bilang, kenapa nggak berusaha menciptakan sebuah lem? Logika saya kan gitu ya, saudara. Zigotnya dilem aja di sini kan beres sudah. Nggak bisa, saudara. Hebat nggak? Dokter-dokter ini bilang nggak bisa, zigot itu nggak bisa dilem. Dia nempel sendiri katanya. Makanya banyak orang yang bayi tabung nggak berhasil. Karena begitu zigot ini ditempelkan, dimasukkan di dalam rahim, zigot ini nggak mau nempel, akhirnya keluar. Untuk bisa nempel itu kerjaan Tuhan, bayangin saudara. Dahsyat nggak Tuhan kita? Karena itu saudara harus tahu bahwa apa yang berharga yang dipercayakan Tuhan kepada saudara dan saya, itu adalah hidup ini. Hidup saudara dan saya. Ini yang dipercayakan. Termasuk segala sesuatu, satu paket dari lahir sampai mati. Segala kegagalan, kesuksesan, penyakit, berkat, beban, masalah, problem, dan sebagainya. Semuanya ada di sini. Itu yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Wow. Ketika saya menyadari hal ini, saya berkata kepada Tuhan, dahsyat Engkau ya Tuhan. Karena itu saya tidak pernah bimbang. Apapun yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya, percayalah, ketahuilah, sudah ada paketnya, saudara. Dan kalau itu Tuhan izinkan terjadi, percayalah, Tuhan akan menakarnya, tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan kalau itu terjadi atas kita, kita mungkin terkaget-kaget, panik, tapi Tuhan tidak pernah kaget. Karena dia sudah punya jalan keluar. Amin. Dia sudah tahu solusinya. Dia sudah punya. Tugas kita cuma apa? Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Jangan ngomel. Berapa banyak kita nih kalau punya persoalan, ngomelnya keluar duluan. Syukurnya belakangan. Betul? Keliru. Karena apa? Karena kita nggak kenal Bapak kita di sorga. Dari perumpamaan ini kita ngerti Bapak kita di sorga itu luar biasa baiknya. Kayak tadi ya, Tuhan Yesus baik. Bapak di sorga itu baiknya luar biasa. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saudara, percaya Tuhan izinkan. Dan kalau Tuhan izinkan, percaya gak bakal melebihi kekuatan saudara. Jadi gak boleh saudara berkata sama Tuhan, aku gak kuat Tuhan, aku gak kuat, aku gak kuat. Enggak. Gak boleh begitu. Gak boleh putus asa. Bersyukur. Karena setiap persoalan pasti ada Tuhan di baliknya. Setiap momen ada Tuhan di baliknya. Karena Tuhan yang kontrol hidup saudara dan saya. Kontrol semua kehidupan. Karena itu saudara pasti dapat menanggungnya. Pasti. Saya katakan pasti. Ada satu lagu lama yang saya paling suka. Lagunya berkata, hidupku yang Tuhan punya. Siapa yang ingat itu? Langkah hidupku dia yang menentukan. Ku serahkan sekarang dan sampai selamanya. Setelah ini menemukan kita, tapi setelahnya hidupku ialah Tuhan punya.
langkah hidupku Dia yang amin. Karena tugas kita cuma sederhana, bersyukur, cuma bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tanggal 29 yang lalu saya ikut retreat pastornya Anglikan. Ada 80 pastor Anglikan yang ikut retreat pada waktu itu. Dan saya sangat diberkati juga. Saya dapat free lagi. Saya bersama ini. Dari sekian banyak orang, cuma kami berdua yang dapat privilege. Luar biasanya. Gak tahu kenapa. Saya nggak mau tanya. Saya cuma bilang terima kasih Tuhan. Mestinya bayar $330. Dikasih free sama dia. Hamba yang punya 5 dan 2 talenta ini mendapat laba 5 dan 2 talenta. Dan mereka mendapat pujian yang sama. Apa pujiannya? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara, ini menunjukkan Tuhannya tidak peduli pada berapa jumlah achievement atau jumlah hasil yang didapat oleh kedua hambanya. Nah, buktinya apa? Yang dapat 2, yang dapat 5 dipuji sama kok. Kalau saudara pasti puji yang mana? Yang dapat 5 dong. Betul nggak? Tapi yang dapat 5 sama dapat 2 ini dipuji yang sama. Itu menunjukkan jumlah hasil achievement itu tidak terlalu penting. Nah, apa sebetulnya yang sedang dipuji oleh Tuhan? Oleh Tuannya? Prosesnya, usahanya. Karena hanya Tuannya ini yang tahu kemampuan hamba-hambanya ini. Ketika dia melihat hambanya ini memperoleh 2 dan 5, Tuannya ini yang tahu. Mereka sudah melakukan usaha, pekerjaan yang harus mereka lakukan secara optimal. Hasilnya adalah akibat dari proses yang optimal. Hasilnya pasti maksimal. Amin. Nah, kita seringkali itu kelirunya, saudara. Mengejar hasilnya ini maksimal, tapi melupakan prosesnya. Hasil ini cuma akibat dari proses. Proses yang baik menghasilkan hasil yang baik. Proses yang optimal menghasilkan hasil yang maksimal. Joknya orang Indonesia itu kan berkeringat kalau waktunya makan. Artinya apa? Orang Indonesia sudah terbiasa untuk tidak optimal. Kerjanya mau minta ringan, bayarannya minta besar. Kan gitu toh. Nah, Tuhan tuh mengajar kepada kita. Achievement, hasil, itu akibat dari proses. Karena itu biasakan dalam hidup ini, saudara, mementingkan prosesnya, bukan hasilnya. Hasil tidak usah dipikirin, karena saudara sudah pasti menuai hasilnya, kalau prosesnya bagus. Dunia selalu mengukur sukses dengan hasil, bukan dengan proses. Kenapa? Karena hasil itu gampang kelihatan, betul? Kasat mata, bisa dilihat, bisa dihitung, bisa diukur, kasat mata. Karena dunia tuh ngambil gampangnya aja. Itu sebabnya dunia di dalam mengukur proses selalu melihat ke belakang. Selalu orientasinya ke masa lalu. Padahal masa lalu nggak bisa berubah. Makanya dunia selalu tanya, lu sudah bisa apa? Lu sudah punya apa? Lu sudah punya berapa? Hasilmu mana? Kan gitu loh. Itu pertanyaan dunia yang selalu ditanyakan.
Dan karena kita ini berbeda masa lalu, ada yang gagal, ada yang sukses, pasti jawabannya beda-beda, betul nggak? Yang sukses bisa sombong, yang gagal bisa minder, yang kaya bisa arogan, yang miskin bisa kecil hati, dan sebagainya, dan sebagainya. Kenapa? Orientasinya masa lalu. Ngelihatnya masa lalu. Cari hasil dari masa lalu. Karena bicaranya cuma bisa lihat hasil aja. Karena kasat mata. Beda dengan Tuhan. Tuhan mengukur sukses itu dari proses, bukan dari hasil. Tuhan gak pernah lihat masa lalu. Tapi Tuhan lihat hari ini dan hari esok. Hari yang akan datang. Sekelam apapun, segelap apapun kegagalanmu, masa lalumu, Tuhan gak peduli. Tuhan selalu sediakan hari esok untuk dikelola dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Betul? Selalu ada harapan di hari esok. Salah masa lalu, ya sudah, kata Tuhan. Belajarlah dari kesalahan, jadilah lebih baik. Tuhan selalu menyediakan yang fresh untuk dikelola lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena itu kalau saudara ngerti prinsip ini, kalau proses dan caranya salah, hasilnya juga pasti akan salah. Meskipun kelihatannya punya nilai materi yang besar, tapi punya nilai moral, nilai karakter yang nol besar. Bukan hasil nilai materinya besar, bukan. Nilai materinya bisa besar, tapi nilai karakter dan nilai moralnya bisa nol besar. Contoh, kalau sudah dapat duit dari korupsi, orang-orang Indonesia selalu bilang gini, kalau mau korupsi yang gede sekali, jangan korupsi nanggung-nanggung. Supaya apa? Hasilnya besar. Di hadapan Tuhan ada nilai karakternya ya. Ada nilai moralnya ya. Nol besar. Hasil korupsinya bisa $1 million. Tapi nilai karakter, nilai moralnya nol besar. Di hadapan Tuhan gak ada apa-apa. Lakukan sesuatu yang punya nilai kekekalan yang besar. Bukan yang punya nilai materi yang besar. Tapi itu ya, materi cuma berhenti di liang kubur. Kalau prosesnya bagus, hasilnya pasti bagus. Sekarang saya mau tes kecerdasan kita. Saya percaya jemaat baik ini orang pinter-pinter, cerdas-cerdas. Saya mau tes saudara. Kalau saudara punya akuarium, punya ikan mahal di dalam akuarium ini, mana yang saudara perhatikan? Banyak orang memperhatikan ikannya. Yang jawab tadi memperhatikan airnya itu betul. Kenapa? Kalau airnya sehat, ikannya sehat. Kalau airnya nggak sehat, ikannya nggak sehat. Mau saudara kasih ikan Samson sekalipun, kalau airnya nggak sehat pasti mati. Ikannya nggak bisa diotak-atik, nggak bisa disuntik, nggak bisa dikasih masker, nggak bisa dikasih antivirus. Tapi air akuariumnya bisa saudara jaga. Untuk saudara bisa perhatikan pH-nya, perhatikan O2-nya. Kalau kurang O2 dikasih gelembung dan sebagainya dan sebagainya. Kalau environment-nya sehat, bersih, maka hidupnya yang ada di environment itu juga sehat dan bersih. Karena saya selalu concern terhadap rumah yang tidak bersih dan tidak sehat. Kalau saudara berantakan ngurus rumah,
rumah saudara tidak bersih, tidak hygiene. Tidak heran kalau anggota keluarga bisa sakit. Tapi kalau kita sudah berusaha menjaga kebersihan rumah sebaik mungkin dan masih ada keluarga yang sakit, ya sudah. Tapi jangan sampai karena kelalaian kita menjaga environment tadi itu membuat orang lain harus jadi korban. Demikian juga gereja. Gereja bukan tempat untuk bersosialisasi. Banyak orang ke gereja cari teman, cari jodoh, cari bisnis. Keliru. Itu semua hasil. Yang penting ke gereja itu cari Tuhan. Cari kekekalan. Di gereja lah kita diasah karakternya lewat persekutuan dengan orang percaya. Kita dimurnikan iman kita untuk cari Tuhan, bukan cari yang lain. Ada waktu, ada parameter waktu yang tertentu yang tidak selamanya. Dalam hal ini, parameter waktu yang diberikan ketiga hambanya ini adalah sejak tuannya itu pergi sampai tuannya itu datang. Ini kurun waktu yang tidak bisa lebih. Sama seperti hidup saudara dan saya. Mulai kita lahir sampai kita mati, nggak bisa lebih. Dan yang perlu diingat di dalam kita ini berjaga-jaga, kita ngerti Tuhan ini datang kembali untuk membuat perhitungan. Ayat yang ke-19, untuk membuat perhitungan dengan hamba-hambanya. Saudara perlu ingat, Tuhan Yesus itu datang. Nanti yang kedua kali ini bukan datang sebagai juru selamat loh saudara. Enggak. Dia datang sebagai raja dan hakim. Sebagai Tuhan. Karena itu betapa pentingnya kita siap untuk mempertanggungjawabkan hidup ini. Hidup yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Dia datang untuk melihat akuntabilitas kita, pertanggungan jawab kita. Karena itu mari, saudara, kita sungguh-sungguh bukan cuma sekedar berjaga-jaga, we do nothing, tapi berjaga-jaga, we do something. Amin. Lakukan sesuatu.